Berarti kon jawab, berarti sakit ya? Berarti sakit ya? Berarti kali. Berarti kali. Wingi tas tubas. Sana bertemu sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrona binniyatid du'a wal qabul bijahi rasul wa ala niyatina wa ala niyatikum wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walikulli niyatin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian subuh semuanya, wabil khusus ibu bapak yang amal sodako untuk setiap hari Sabtu pagi mulai daharan, kerja bakti, usung-usung, kora-kora, resik-resik semuanya. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bapak-bapak, orang naik haji itu idamannya adalah haji yang mabrur. Rata-rata orang naik haji itu kepingin hajinya mabrur. Sebab dawuhnya Nabi
Man malaka zadan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur itu adalah amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dosa yang telah dilaksanakan itu diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir adalah matinya dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa Pak Zen persyaratan haji mabrur itu? Syaratnya kalau kita ingin hajinya mabrur, nomor 1 adalah husnun niyah, niatnya yang tepat. Nomor 2, sofaul qalb, hatinya yang bersih. Nomor 3, rizkun halal, sangunya yang halal. Yang nomor 4 adalah ilmul mukafaah, ilmu hajinya yang cukup. Dan yang nomor 5, kasratul ibadah di Makkah wal Madinah, memperbanyak amal ibadah di tanah suci. Nomor 1, orang naik haji biar hajinya mabrur, itu yang harus diperhatikan adalah husnun niyah, niatnya yang tepat. Ditambah nomor 2, sofaul qalb, hatinya yang bersih. Orang naik haji itu sama dengan mengerjakan sholat, puasa, zakat. Karena haji itu adalah rukun Islam. Cuma tempatnya saja di Mekah, di Madinah. Tidak boleh haji kita kerjakan di India. Atau haji kita kerjakan di Indonesia. Lah terus ya nopo Pak Zen? Ya kabeh kudu ngumpul nang Mekah nang Madinah. Karena haji itu sama dengan sholat, zakat, puasa. Hanya saja tempatnya jauh, maka sebelum berangkat niatnya itu husnun niyah. Harus niat yang tepat. Maksudnya apa Mas Zen? Ya niatnya niat karena Allah. Dibarengi lagi sofaul qalb, hatinya yang bersih. Bersih bagaimana? Hatinya itu semata-mata ingin beribadah kepada Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis dapa'a ilaihi sabilahu wa man kafara fa inna Allah wa man kafara fa inna Allah waliyyun 'anil 'alamin. Allah berpesan,
Walillahi, karena Allah lah. Alan nasi, para manusia. Hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Manistato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke tanah suci. Wa man kafaro, siapa orangnya yang ingkar, maksudnya gak gelem lunga haji. Fa wa man kafaro fa innallaha, sesungguhnya Allah itu loh ghaniyun, sugih. Masan kon gak gelem lunga haji, Allah tetap sugih. Anil alamin, dan juga Allah itu maha berkuasa atas alam semesta. Jadi Allah itu kan ceritanya maha kaya, maha kuasa alam semesta, maha kuat, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu sebutannya maha itu 99 nama, maha. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuat, maha kehendak, macam-macam. Pokoknya segala maha, asalkan tidak mahasiswa. Kalau mahasiswa lain lagi. Lah itu, menurut ayat ini, redaksinya itu dimulai walillahi, karena Allah lah. Alan nasi, para manusia. Hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Saking pentingnya niat yang tepat, niat karena Allah. Dibarengi sofaul qalb, hati yang bersih. Allah memulai ayat itu dengan kata-kata walillahi, karena Allah lah. Alan nasi, para manusia. Hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Itu saking pentingnya niat karena Allah, hati yang bersih karena Allah. Sebab ayat ini ditaruh di depan karena Allah. Walillahi alan nasi hijjul baiti, gitu. Bukan begini, orang-orang berhaji karena Allah. Karena Allahnya itu ditaruh di belakang. Enggak. Tapi ditaruh di depan walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah orang-orang yang berhaji ke Baitullah itu. Maksudnya apa, Pak Sen? Maksudnya sebelum berangkat niatnya ditata karena Allah. Terus hatinya yang bersih karena Allah. Jangan sampai ada ujub, riak, pamer, sombong, takabur. Aku iso lunga haji koyo sub, koyo ujub, koyo bangga, koyo pamer gitu loh. Jangan. Itu dibersihkan. Terus ada niat, aku tak lunga haji, aku cepet sugih. Lu jangan begitu. Perkara di Mekah jaluk sugih, ndak apa-apa. Ndonga di pinggir Ka'bah, ya Allah, kula panjenengan paringi tiyang dados tiyang sing sugih. Ndak apa-apa. Ndonga, ya Allah, kula nyuwun mule lunga haji niki utang kula ndang lunas, ya Allah. Nyuwun nang Allah, ndak apa-apa. Ya Allah, saya minta penyakit saya ini waras, ndak apa-apa. Tapi mulai sadurunge berangkat dari Indonesia, dari rumah Malang ke Tanah Suci, lu niatnya karena Allah. Ojo niat golek obat, ojo niat golek sugih, ojo niat golek waras. Jangan. Niatnya niat karena Allah. Perkara dikono njaluk apa aja, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Di pinggir Ka'bah njaluk, ndak apa-apa. Karena itu tempatnya berdoa. Tapi mulai kati berangkat, niatnya karena Allah, hatinya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
mati lillahi rabbil alamin. Allah. Kita setiap sholat itu bersumpah, inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, dan ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, sampai mati saya, lillahi rabbil alamin, semuanya itu hanya untukmu ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Berarti mulai kerja, gawe omah, tuku kendaraan, mari ngono sholat, semuanya aktivitas kita itu loh, mulai hidup sampai mati itu semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untukmu Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Berarti hidup sampai mati itu semuanya karena Allah. Makanya niatnya yang tepat, hatinya yang bersih. Sebab wonten wong lunga haji ku golek status. Aku mulai tuh lunga haji jadi celuk abah. Ojo, wis niat ibadah haji aja. Wonten tiang lunga haji itu mulai ku gak gelem diceluk jenenge. Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin, menenge. Pak Udin, menenge. Pak Udin, noleh moring-moring, matamu gak ketok ah. Aku wis kaji. Ada swidak juta larang. Ojo celuk Udin maneh ngopo nyeluk Abah Udin. Loh, terserah orang lain mau manggil Pak Haji, Bu Haji, terserah. Tapi niatnya itu bukan cari gelar. Niatnya semata-mata ibadah kepada Allah. Ingat, hidup sampai mati semuanya bukan untuk manusia, tapi untuk Allah semesta. Pun nomor satu, haji itu biar hajinya mabrur. Satu, niatnya yang tepat. Nomor dua, hatinya yang bersih. Nomor tiga, rizkun halal, sangunya haji yang halal. Jadi kalau kita mau ibadah haji, jangan sampai membawa uangnya anak yatim piatu. Membawa katutan uangnya fakir miskin. Jangan. Loh, maksudnya apa Pak Sen? Maksudnya kalau bisa uang haji itu disakati. 1 juta itu 25.000. 10 juta 250.000. Lah ini 50 juta ya pingno, juta selawi ewu. Lah tambah akeh tapi entek. Yo mangke. Entek lunga haji persatuan haji, belum syukuran. Mulai itu kok lunga haji sing ngekei oleh-oleh. Wangke. Tapi semuanya itu kalau kita betul-betul ikhlas, orang lunga haji ku mulai dilironi oleh Allah, sangunya dilironi oleh Allah. Saya pernah mimpin haji, rombongan haji. Waktu akan ziarah, mari ngono, mari sholat subuh, ngeten pun ngumpul. Besok habis sholat subuh, bapak-bapak, semuanya pakai seragam batik. Terus tunggu di pintu ini, kita ziarah. Ngono iku kabeh numpak nggih klambi batik. Numpak bis. Bis iku setiap ditumpai rombongan saya, mati, mesinnya mati. Gerak ngono. Mau mati, ben-ben mati. Mana akhirnya saya akal. Kalau begitu, bapak-bapak sama ibu-ibu saya panggil satu persatu. Nopo Pak Zen maksudnya? Ya biar sesedut.
tempat duduknya ndak uyel-uyelan maksudnya gitu. Padahal ya nggak uyel, tak pikir aku mek kepingin terus sopo sing garakno mati. Akhirnya saya panggil satu persatu. A, B, wancet, C, wancet. Barang teko F ngono ku. F munggah mesin mati grek ngono. Loh, takon balen sik mudun. Mudun. Wis tak terus meneh ceklek grung meneh. Mar munggah meneh, Pak. Munggah trek. Mandek meneh. Wah, wong iki sing garano. Akhirnya saya ngerti. Wis, Pak, sementara sabar dulu di sini. Nanti sampean berangkat naik saya. Berangkat sama saya naik yang terakhir. Wabe wis munggah. Tak coba wong loro, mati meneh. Waduh, berarti anjen temenan iki. Akhirnya saya ngomong sama sopir itu. Sudah, berangkat. Nanti yang membimbing ganti bapak ini. Terus orang itu mulai kasih to melok ziarah itu. Terus di kamar itu tak tangoni, Ji, sak temene ilmu apa Ji sing kon lakoni? Kon duwe ilmu apa? Itu nangis. Oh, nangis. Oh, nangis. Tak takoni, ojo nangis ngono ta. Kon sak temene duwe wiritan apa? Kok bis kon tumpaki mati. Akhirnya gak ngaku. Terus gak ngaku. Saya tanya, semua orang gak ngaku. Ustaz Haji ngomong. Saya akhirnya ngomong, aku sak temene lunga ngaji yang koyo ngene iki. Duwe iku biyen asal usule oleh togel. aku lah gak wuyu. Masya Allah. Berarti anjene sangu halal itu penting gitu loh. Nah terus saiki duitmu kari piro? Ono le 5.000 real. Saiki duitmu wis dum-dumno nang kene sedakono nang kene wong-wong ngepel, wong nyapu-nyapu di masjid. Karena di Mekah, di Medina itu enggak ada kotak amal, enggak ada. Di masjid itu bersih, enggak ada kotak amal. Kalau kita mau sodako ya kasihkan orang ngepel, orang nyapu-nyapu, orang sing bersihkan karpet. Kayak no kabeh wiji, ojo nyimpen duit iku. Lah aku golek mangan ya opo. Wis aja kuwatir duitku sik ono engko paro ideng mbek duitku. Akhirnya uangnya itu saya suruh kasihkan orang-orang ngepel, orang bersihkan masjid. Terus bersih, terus ziarah lagi ke Jabal Uhud kan dasar. Itu numpak bis itu sama saya turun naik. Bisa gak mati mana? Waduh, berarti anjene sangu halal ini penting. Nah, dari sini makanya bapak-bapak kalau mau berangkat haji, saya maksud rezekinya yang halal, jangan sampai lupa dizakati tadi itu. Orang kalau naik haji rezekinya halal. Mulai itu kalau lu mau haji, ndak ada ceritanya orang pulang haji ku tambah melarat. Mesti dilipat gandakan oleh Allah. Tambah sugih. Rata-rata pokoknya hajinya mabrur. Mulai itu kalau lu mau haji ku sugih. Dilironi be Allah. Dilironi be Allah. Pokoknya hajinya cukup. Hajinya haji halal. Niatnya ikhlas. Dulu saya pernah naik haji itu malam yang menten budal bengi jam 12 itu kula ten gene Gus Nur Salim. Di gene setiangi sedo sani sudah wafat. Rumahnya di Pakis di Mantren, Pakis ke utara namanya Desa Kemantren. Ikut kecamatan Jabung. Itu di situ ada waliullah. Orangnya enggak ngetarani. Saya ke rumahnya beliau. Kula cerita, Gus,
kula benjing kajenge berangkat haji, Gus. Oh, nggih Pak. Nggih Pak Zen. Kula nganti sakniki dereng nggak ada sangu babar blas. Jarene Gus Nur, lan jenengan nedhi sangu ten kula ta. Tak jawab nggih mboten. Mboten nedhi sangu. Nedhi donga mo nedhi barokah donga. Oh nggih mun. Lek nedhi donga kula dongani, kula dongaken. Akhirnya habis manakipan itu, habis pengajian, saya diajak keluar ke belakang rumah sebelah selatan. Gus Nur niku mek ngeten donga. Sampeyan amin, Pak Zen. Kula sing donga. Nggih Gus. Gus Nur niku donga. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak Zen mungkin di Mekah panen. Pak Zen di Mekah panen. Pak Zen di Mekah panen. Pak Zen di Mekah panen. Kula mek jawab, kula mek amin. 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 Sing donga wali kiai. Akhirnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Pun Pak Zen nyan wangsul nggih Gus. Kula benjing budal. Terus kula budal numpak pesawat iku cerita ten bojo kula. Bu, Dek, apa? Aku engko di Mekah panen. Aku engko di Mekah panen. Jare bojoku, panen apa? Loh, jare Gus Nur, aku engko di Mekah panen. Lah iya panen apa? Wong gak tau nandur, kok panen? Sampeyan aneh-aneh. Aku iki lho jare Gus Nur di Mekah panen. Lah iya panen apa? Sampeyan gak tau nandur, kok panen? Aku timane otot-ototan tukaran aku meneng wis dirungono wong akeh. Meneng. Oh, tapi jare Gus Nur aku di Mekah panen ngono. Oh, budal lunga haji njujuk Medina 10 dino. Terus mari ngono pindah nang Mekah. Oleh 20 dino, oleh 21 kalau tidak salah. Saya itu sholat di pinggir Ka'bah. Lunggu ini ki mulai dohor, mulai asar, maghrib nggak pulang, nunggu isya. Lunggu be moco-moco sholawat, moco Quran, gak ngali-ngali. Terus habis isya itu loh, saya kok nolengin, loh kok teman saya jadi supir, teman di Mekah itu katanya sudah 20 tahun. Ya Allah, konta yo hari yo, iya Zen. Aku kok gak nole ya mulai mangle kon di kene. Wis mang ta? Wis. Terus tanya saya, kon ya wis mang? Ya wis mang. Waduh. Terus omong-omongan ya mbek nuangis gak pernah ketemu itu karena mulai SD teman saya. Terus akhirnya saya ditanya, kamu sudah naik haji berapa kali? Ping pisan yo si ane. Lho iki ping pisan. Iya. Gak ro apa-apa. Gak ro aku sih. Iki pertama. Itu kalau tidak salah tahun 92. Mantan-mantan. Lek ngono menit tak jak keliling-keliling kok jen. Iya wis. Dijak keliling-keliling. Terus besoknya subuh itu ngenteni di ngarepe lawang nomor 1. Ayo jan keliling tak dodono. Engko lek mulai kon iso cerita-cerita kepada jamaah. Iya wis ngono. Keliling-keliling habis subuh sampai menjelang dohor. Dohor, kira-kira menjelang dohor itu teman saya itu bilang, Zen, opo? Kon nambah jeraganku, wong sing lungguh di mobil belakang iku jeraganku. Opo? Kon mlebu nang toko iku lho. Njupuk sajadah, yo serban, engko dibayar ambek jeraganku. Iya ta? Iya. Terus akhirnya kula ngomong ngeten, waran jeraganmu, bilang sama majikanmu, aku nggak jaluk serban, nggak jaluk siwa, nggak jaluk sajadah. Jaluk apa? Yo duwe. Iya ta, iya. Aku yo duwe. Ngomong ini jeragane. Terus akhirnya jeragan itu nulis cek. Cek itu diberikan ke saya di mobil. Ada sip.
An-nukud fi bang tijaro. Khud fi bang tijaro al-an. Ana sa'arji awalan. Antum idhab ilal bang ma'al haryo. Iki duwe. Duwe di gene bang perdagangan. Jupun mbek haryo. Aku ternomole. Ayo ya Sayyidi ashkurkum. Ya Pak, terima kasih. Terus mari ngono aku diantarkan ke bank perdagangan itu. Diantarkan bank, cek itu tak sodorno. Kalau ditakoni, ala turid rupiah amreal. Kamu ingin uang rupiah apa real? Saya jawab, ana urid rupiah. Saya ingin uang rupiah. Dikai duit sak resek lho. Pak resek bak ngono iku. Terus mantun ngoten. Pak, go metu tak hitung mbek kanca kula jenenge Haryo niku. Duit niku lho. Pada saat itu 28.800.000. Ya Allah, aku lunga haji mek 3,5 juta. Wong loro mek 7 jutaan. Wong loro 7 juta. Masya Allah, dikei duit 28 juta. Kula nangis. Iki ta jari Gus Nur aku di Mekah panen itu. Iki jari Gus Nur aku di Mekah panen. Ya Allah, kula nangis, terima duit ku nangis. Saya ingin haji saya mabrur ya Allah. Saya ndak ingin uang ya Allah. Saya ingin haji saya mabrur. Nangis sak banter-banter ya Allah. Kula kepingin haji kula mabrur. Kula mboten kepingin duit ya Allah. Kula kepingin haji kula mabrur, mboten kepingin duit ya Allah. Tapi duit pancet tak bagem ngene. Ya Allah, dadi nyeritakno niki olehne wong hajinya itu tulus ikhlas, sangunya halal. Itu pulang dari haji itu diganti oleh Allah. Makanya bapak-bapak sing semangat nyelengi nabung itu sing semangat. Terus akhirnya uang itu ceritanya 20 juta itu saya kasihkan ke orang-orang bersih-bersih masjid itu. Yang 8 juta saya belikan oleh-oleh. Terus pulang dari haji gak duit-duit babar blas. Masih punya tanggungan sepeda motor. Sepeda motor itu kreditan. Tapi alhamdulillah lunas itu. Masya Allah. Jadi ceritanya sangu halal itu kalau betul-betul ikhlas halal diganti oleh Allah. Makanya Allah mengatakan man malaka zadan aurahilatan tublihu ila baitil haram walam yahujja ilal bait falyamut insya'a yahudiya wa insya'a nasroniya. Siapa orang mampu, terus orang ini tidak mau berangkat haji, eman. Jadi soge gak gelem lunga haji, maka diancam oleh Nabi. Eman wis engko sangune entek biaya ke eman. Gak buat beli rumah, buat beli. Lo carikan Nabi fal yamut insya'a yahudiya wa insya'a nasroniya. Siap-siaplah kau matimu mati kafir, mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau haji karena eman sangune ake biayai ake. Pun syaratnya haji itu satu, niatnya yang tepat. Nomor dua, hatinya yang bersih. Nomor tiga, ilmunya yang cukup. Nomor tiga, sangunya yang halal. Nomor empat, ilmunya yang cukup. Ilmunya yang cukup. Ilmu mukafa'ah. Ilmu haji yang cukup itu penting. Mulai sebelum berangkat haji bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat haji, tanggal bulan-bulan ini, hafalkan syaratnya haji ada berapa. Rukunnya haji ada berapa. Sunnahnya haji apa saja. Itu dihafalkan. Hafalkan. Apalagi Indonesia berangkat tanggal-tanggal. Kota Malang ini berangkat tanggal likuran, selikur. Ono sing berangkat tanggal 1 saya tanya. Itu wis gelombang kedua. Maksudnya ndak jujuk Medina, langsung nuju Mekah.
Di Mekah wis lautan manusia. Rame. Jadi rame itu penuh sesak orang. Kadang-kadang baru jangka berapa langkah gitu seorang sudah pisah dengan rombongan itu. Cari sulit. Nah kalau begitu kadang-kadang apa yang harus kita lakukan? Nggak hafal rukun haji. Nggak hafal syaratnya haji. Lupa. Apa sing ditakoni sapa? Loh, kalau gitu kita baca manasik itu, buku manasik dari Kemenak, dari Depak itu. Apa itu haji tamattu, haji kiron, haji ifrod, terus rukunnya haji opo, syaratnya haji opo, sunai haji opo, wajibnya haji apa. Dihafalkan berangkat itu bukunya jangan ditaruh di koper, taruh di handbag, di tas cangkingan bawaan itu. Biar nganggur-nganggur, di sukolilo, di pesawat, dibuka, dihafalkan. Tidak perlu dalilnya, yang penting urut-urutannya, rukunnya haji berapa, syaratnya haji berapa, kemudian wajibnya haji berapa. Dihafalkan itu. Kalau tidak dihafalkan, waduh eman, nanti kurang rukun satu, tidak sah. Hajinya itu loh tidak diterima oleh Allah. Jadi nomor 4 ilmu yang cukup. Nomor 5 kasratul ibadah di Makkah wal Madinah, memperbanyak amal ibadah di tanah suci. Kalau orang naik haji itu intinya ibadah haji itu sekitar 1 minggu. Jadi hari raya Idul Adha itu kurang 2 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 6 hari. Itu intinya haji itu di situ. Kalau 40 hari berangkat haji, katanya 40 hari di Mekah. Di Mekah itu loh, penggawean ini STMJ. Loh, kok STMJ Mas? Kalau kita naik haji itu STMJ katanya budal haji ditangis nangis, ulang nangis. Wis gak sadar koyo apa. Padahal di Mekah guyu cekakaan. Di Medina guyu cekakaan. Di sana iku lapo pasien penggaweane. Penggaweane ndak ada, ya cuma STMJ, salat, tidur, makan, jalan-jalan. Jadi STMJ, salat, tidur, makan, jalan-jalan. Kalau di Mekah itu ya penggawean ini cuma salat, makan, tidur, jalan-jalan, mengono tok. Ke masjid itu. Makanya kalau di Mekah itu, di Medina musimnya haji cuma 6 hari, nunggu itu saja. Selain itu kita ini ya sholat, tidur, makan, jalan-jalan, ngake-ngake no amal ibadah. Nah baru 6 hari itu kita mengikuti tuntunan ibadah haji selama 6 hari itu. Kalau selain 6 hari itu tidak ada apa-apa, ya cuma sholat, tidur, makan, jalan-jalan. Gitu dong. Makanya di Mekah itu ojo sampai tidak sholat berjamaah. Di Medina ojo sampai tidak sholat berjamaah. Jamaah, eman itu. Terus di Mekah, Medina, sholat sunnah, ngake-ngake. Moco Al-Quran diperbanyak. Jadi jangan terbawa. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan berul. Orang berdiri itu, waduh, ribuan. Mulai rebutan bus melaku. Banyak orang gitu. Tapi juga masih banyak orang yang mau duduk, lungguh. Marunu moco Al-Quran, moco sholawat. Di Mekah itu ngake-ngake ngono. Saya itu kadang-kadang bisa ngatamkan Quran 30 juz. Kadang-kadang bisa 2 juz. Kadang-kadang 2 kali 30 juz. Itu kadang-kadang duduk ngomong mulai aku bapak longgo wis ngomong sing melayu rebutan bis. Karena rata-rata jaraknya penginapan
Orang Indonesia itu masih 3 kilo, 2 kilo gitu naik bis. Lain dengan kalau umroh itu dekat-dekat itu. Kalau haji itu kan seluruh orang dunia, seluruh orang sedunia ikut. Jadi tempat pemondokannya itu jauh-jauh. Apalagi sekarang, haji sekarang tuh, kalau menurut berita, itu wukufnya itu hari Jumat. Lah kalau wukuf hari Jumat itu, orang-orang Arab itu teko kabeh, sak cindil abange. Mulai bapake, ibuke, bojone, anake, mantune dijak haji. Hajinya yo 6 hari itu toh. Iku melu tawakko kabeh. Haji akbar rumuame. Makanya kalau di sana itu wis ngake-ngakeno salat, ngake-ngakeno maca Quran, ngake-ngakeno istighfar, ngake-ngakeno wiritan. Insya Allah kalau begitu hajinya akan diterima oleh Allah. Pulang haji menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ulangi sekali lagi. Orang naik haji tujuannya adalah haji mabrur. Syaratnya haji mabrur. Nomor 1, niatnya yang tepat. Nomor 2, hatinya yang bersih. Nomor 3, rezeki yang halal. Nomor 4, orang itu ilmunya yang cukup. Nomor 4, memperbanyak amal ibadah di tanah suci. Mudah-mudahan kita semua yang sudah haji, yang belum haji, kita diberi kesempatan oleh Allah ke tanah suci di tahun-tahun mendatang. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammatan kafah. Khususon almarhumah ahli kubur kita semua. Mulai mbak kakek nenek kita, orang tua kita, mertua kita, suami istri kita, famili, saudara-saudara kita semua. Wabil khusus jamaah Masjid Al-Mustaqim yang telah wafat mendahului kita. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Budu iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati laya ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min adabid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa damban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa qaddir alaina ziyarata Makkahal Mukarramah wa ziyarata Madinatal Munawwarah wa ziyarata kuburi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sana bil amni wal aman ma'as salamatil abadiyah birridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina. Kita baca bareng-bareng 3 kali. Monggo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.